Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem saraf manusia. Nah, fungsi utama dari sistem ini yaitu sebagai komunikasi antara organ-organ tubuh dan lingkungan luar. Nah, sistem saraf ini terbagi memiliki beberapa komponen utama, di antaranya ada organ otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan ganglia. Nah, otak ini merupakan sebagai pusat pemrosesan segala aktivitas di tubuh, terlindung di dalam tengkorak. Otak berfungsi menerima informasi, mengambil keputusan, dan mengkoordinasikan seluruh respon tubuh. Kemudian ada sumsum tulang belakang, juga disebut sebagai gerbang komunikasi, terletak di dalam kolom tulang belakang di sini. Organ ini menjadi jembatan penghubung informasi antara otak dengan batang tubuh serta anggota gerak. Kemudian ada saraf. Saraf disebut juga sebagai kabel penghantar informasi dengan strukturnya serupa dengan kabel dan terdiri dari akson dan neuron yang menghantarkan impuls listrik ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang terakhir ada ganglia sebagai pusat relay yang memiliki struktur menyerupai simpul yang berisi kumpulan badan sel, neuron, tempat penyinkronan, dan pengiriman informasi antar neuron. Nah, sistem saraf manusia itu terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Jadi, sistem saraf pusat itu merupakan pusat kendali utama yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf perifer itu jaringan pendukung yang mencangkup seluruh saraf dan ganglia yang menghubungkan sistem saraf pusat ke bagian tubuh lainnya. Lalu ada kelompok sistem saraf berdasarkan asal, yaitu ada sistem saraf ada saraf kranial dan ada saraf tulang belakang. Nah, jumlah saraf kranial itu ada 12 pasang, itu terdapat di kepala, leher, dan organ internal atau vagus. Saraf ini muncul dari dasar otak untuk mengontrol area kepala dan leher, termasuk saraf vagus yang terhubung di dalamnya. Kemudian ada 31 pasang saraf tulang belakang, itu muncul dari segmen sumsum tulang belakang untuk melayani bagian tubuh dan anggota gerak. Nah, berdasarkan mekanisme kerja, itu saraf terbagi menjadi saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, saraf sensorik ini membawa informasi dari reseptor seperti kulit atau indera menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan serabut motorik itu membawa instruksi dari pusat kembali ke organ efektor seperti otot, bergerak atau kelenjar untuk melepaskan hormon. Reseptor mengirim impuls melalui saraf sensorik ke sistem saraf pusat untuk diinterpretasikan, lalu diinstruksikan dikirim kembali melalui saraf motorik ke otot atau kelenjar. Nah, kemudian ada sistem somatik dan sistem visceral atau otonom. Nah, sistem somatik ini bekerja dengan mengontrol hal-hal yang kita sadari seperti gerakan otot rangka dan refleks kulit, seperti kita merasa dicubit dan sebagainya. Sedangkan sistem visceral atau otonom itu bekerja mandiri tanpa kita sadari. Sistem inilah yang mengatur detak jantung, pernapasan, dan kerja organ lainnya, baik sedang berolahraga atau tidur. Nah, jadi jika sistem otonom itu sistem yang bekerja secara otomatis, bisa dibilang seperti begitu. Contohnya otot jantung yang terus bernafas. Sekian yang dapat saya sampaikan.
mengenai sistem saraf manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.